Halo semuanya, selamat datang di Mindful Rose, tempat di mana kita menjelajahi perjalanan pengembangan diri dan kebangkitan spiritual. Bersama saya, kita akan mengupas berbagai hal yang seringkali tak terlihat oleh mata, namun begitu nyata dalam kehidupan kita. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan langsung merasa nyaman, damai, hangat, dan saat tahu usianya kamu terkejut karena dia terlihat jauh lebih muda dari yang kamu bayangkan? Kenapa ya ada orang yang bisa terlihat jauh lebih muda dari usianya? Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari energinya. Di video kali ini, kita akan membahas faktor-faktor sederhana tapi powerful yang bikin seseorang bisa terlihat awet muda. Kita tidak berbicara soal penampilan fisik karena kita tidak berbicara tentang energi yang terlihat atau terpancar dari luar saja, tapi juga dari dalam. Hari ini kita akan membahasnya bukan hanya dari sisi sains, tapi juga dari sisi energi jiwa. Dalam kehidupan ini, kita sering menemukan orang-orang yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Saya kenal dengan seseorang yang ketika dia bepergian selalu membuat kaget orang-orang yang melihatnya karena tampangnya kelihatan jauh lebih muda dari usianya. Dia seorang wanita yang jika dia berfoto dengan laki-laki yang 10 tahun lebih muda, mereka masih kelihatan sepantaran. Selain itu, dia juga bisa membuat orang betah untuk mengobrol berjam-jam dengannya. Tidak banyak yang bisa menjelaskan kenapa, tapi kebanyakan mereka menjawab bahwa berdekatan dengannya sangat menyenangkan. Dia membawa energi positif yang memancarkan keceriaan, memancarkan kelembutan, sehingga mereka tampak lebih muda dan segar. Energi positif yang dipancarkannya bukan hanya memancarkan aura yang menyenangkan, melainkan juga menyebarkan aura positif kepada kawan bicaranya, sehingga mereka pun ikut terbawa merasa semangat dan positif. Seseorang yang bisa memandang hal itu dari sudut pandang spiritual pernah berkata, meskipun terkadang wanita itu hanya duduk diam dan mencoba menyembunyikan keantusiasannya, tapi pancaran cahaya matanya tidak bisa bohong. Mata wanita itu tetap memancarkan jiwa yang energik, bahkan terlalu energik, yang meskipun semua energi positif yang energik itu sudah disebarkan ke banyak orang, tapi dia masih juga menyimpan banyak energi dan vibrasi yang positif, yang seakan itu datang dari lubang hitam misterius yang tidak bisa kita lihat dasarnya. Saya yakin dia bukan satu-satunya orang yang bisa memancarkan energi seperti itu. Kita semua pasti pernah bertemu atau setidaknya melihat beberapa orang lainnya yang memiliki aura yang sama. Mereka memiliki kulit yang tetap segar, energi yang tinggi, dan aura yang memancarkan vitalitas. Secara psikologis, seseorang yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya seringkali memiliki ketahanan batin yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian hidup. Sebaliknya, seseorang yang tidak bahagia secara mental cenderung menjalani hidup dengan kurang semangat, kehilangan motivasi, merasa cemas, dan rentan terhadap depresi. Kondisi psikologis yang negatif ini dapat berdampak pada kesehatan fisik seperti sering pusing, tremor, atau penurunan imunitas tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa sering mengeluarkan emosi negatif seperti mengeluh, menangis, atau marah dapat mempercepat proses penuaan. Sebaliknya, mereka yang memiliki ketahanan mental dan batin yang kuat cenderung terlihat lebih awet muda. Kemampuan mengelola masalah dengan bijak, berpikir positif, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai situasi membuat seseorang memancarkan energi kekuatan dan optimisme dalam kesehariannya. Fenomena ini bukan hanya dapat dijelaskan dari sudut pandang genetik atau gaya hidup, tetapi juga dari sudut pandang spiritual. Beberapa faktor spiritual diyakini memiliki peran penting
dalam menjaga seseorang tetap terlihat awet muda. Yang pertama, ini tentang energi positif dan vibrasi tinggi. Dalam ajaran spiritual, segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Vibrasi ini dapat memengaruhi kondisi fisik mereka sehingga tampak lebih muda. Vibrasi yang tinggi ini seringkali dikaitkan dengan perasaan cinta, kasih sayang, rasa syukur, dan memaafkan. Orang yang penuh cinta dan kepedulian cenderung memiliki aura yang lebih terang dan wajah yang berseri. Mereka yang selalu bersyukur mampu menghindarkan diri dari stres dan beban pikiran yang dapat mempercepat penuaan. Selain itu, mereka yang mudah memaafkan cenderung memiliki wajah yang lebih damai dan awet muda karena tidak menyimpan energi negatif dalam dirinya. Vibrasi positif bukan hanya berdampak pada kondisi mental dan emosional seseorang, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan fisik mereka. Penelitian menunjukkan bahwa emosi positif seperti cinta, bahagia, dan damai dapat merangsang pelepasan hormon endorfin dan oksitosin yang memiliki efek anti penuaan. Orang yang sering merasa bahagia cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, yang pada akhirnya berdampak pada sistem kekebalan tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Salah satu cara utama untuk meningkatkan vibrasi energi adalah dengan menjaga pikiran dan emosi tetap positif. Pikiran negatif seperti kecemasan, kemarahan, dan ketakutan dapat menurunkan frekuensi energi seseorang dan mempercepat proses penuaan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan menghindari lingkungan yang penuh dengan energi negatif. Berada di sekitar orang-orang yang optimis dan penuh semangat juga dapat membantu meningkatkan vibrasi seseorang. Selain itu, aktivitas fisik seperti yoga, meditasi, dan olahraga ringan dapat membantu menjaga energi positif tetap stabil. Yoga dan meditasi misalnya, dikenal mampu menenangkan pikiran dan mengharmonisasikan aliran energi dalam tubuh. Dengan melatih pernapasan yang baik dan mengatur pola pikiran, seseorang dapat meningkatkan frekuensi getaran energinya yang pada gilirannya akan berdampak pada penampilan dan kesehatan mereka. Musik dan suara juga berperan dalam meningkatkan vibrasi seseorang. Musik dengan frekuensi tertentu seperti 432 Hz atau 528 Hz dipercaya dapat membantu menyeimbangkan energi tubuh dan menciptakan ketenangan batin. Selain itu, mendengarkan suara alam seperti gemericik air, suara burung, atau suara angin dapat membantu seseorang lebih rileks dan meningkatkan vibrasi positifnya. Menyebarkan energi positif kepada orang lain juga dapat meningkatkan vibrasi seseorang. Ketika kita berbagi kasih sayang, memberi dukungan, atau membantu orang lain dengan tulus, kita tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas energi dalam diri sendiri. Tindakan kecil seperti tersenyum, memberi pujian, atau berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dapat menciptakan lingkaran energi positif yang berdampak baik bagi kehidupan kita sendiri. Selain itu, menjaga lingkungan yang bersih dan harmonis juga berkontribusi pada peningkatan vibrasi energi seseorang. Ruangan yang rapi dipenuhi dengan tanaman hijau serta memiliki pencahayaan alami yang cukup dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan nyaman. Menggunakan aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender, peppermint, atau sandalwood juga dapat membantu meningkatkan frekuensi energi seseorang dan memberikan rasa ketenangan.
Jadi, dapat dikatakan, kesimpulan spiritual yang kuat juga dapat meningkatkan vibrasi seseorang. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta atau kekuatan yang lebih tinggi seringkali memiliki ketenangan batin yang mendalam. Mereka merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup mereka dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana. Keyakinan ini membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih damai, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan fisik dan penampilan yang lebih mudah. Faktor yang lain adalah keseimbangan energi dalam tubuh atau yang kita sebut juga cakra. Dalam banyak tradisi spiritual, tubuh manusia diyakini memiliki pusat energi yang disebut cakra. Jika cakra seseorang dalam keadaan seimbang, maka aliran energi dalam tubuh akan lancar, yang dapat berkontribusi pada kesehatan fisik dan tampilan yang lebih mudah. Beberapa cakra yang berhubungan dengan awet muda, misalnya cakra jantung atau anahata. Cakra ini berkaitan dengan cinta, kebahagiaan, dan keseimbangan emosional. Orang yang hatinya penuh kasih sayang cenderung lebih sehat dan tampak lebih muda. Selanjutnya cakra mahkota atau sahasrara, yakni cakra yang berkaitan dengan kesadaran spiritual yang tinggi, di mana seseorang yang memiliki pemahaman spiritual yang dalam seringkali memiliki ketenangan batin yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, cakra sakral atau svadhisthana, yakni cakra yang berkaitan dengan kreativitas dan gairah hidup. Orang yang tetap kreatif dan penuh semangat hidup sering kali terlihat lebih muda daripada mereka yang merasa stagnan. Untuk menjaga keseimbangan cakra, seseorang dapat melakukan meditasi, yoga, atau teknik pernapasan yang membantu merawat dan menstabilkan energi dalam tubuh. Praktik-praktik ini juga membantu meredakan stres yang merupakan salah satu faktor utama dalam proses penuaan. Lebih dalam mengenai ketenangan batin dan bebas dari stres. Salah satu penyebab utama penuaan adalah stres kronis. Dalam perspektif spiritual, stres adalah akibat dari ketidakseimbangan antara pikiran dan jiwa, di mana orang yang menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan menerima setiap momen dengan ikhlas cenderung lebih tenang dan tidak mudah stres. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai ketenangan batin dan menghindari stres, yakni dengan melakukan meditasi. Karena melakukan meditasi akan membantu menghubungkan diri dengan kesadaran yang lebih tinggi dan meredakan ketegangan mental. Selanjutnya, melakukan doa dan refleksi spiritual. Hal ini akan memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Sang Pencipta. Yang terakhir, melepaskan ego, di mana orang yang tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, biasanya memiliki kehidupan yang lebih ringan, lebih melegakan, dan tidak mudah terbebani stres. Ketika seseorang menjalani hidup dengan tenang, dampak positifnya tidak hanya dirasakan dalam kesehatan mental, tetapi juga tampak pada kondisi fisik mereka. Kulit yang lebih sehat, ekspresi wajah yang lebih damai, dan energi yang lebih positif adalah beberapa efek dari kehidupan yang bebas dari stres. Selanjutnya adalah pola hidup yang selaras dengan alam. Banyak ajaran spiritual menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Alam menyediakan energi murni yang dapat membantu seseorang tetap sehat dan awet muda. Beberapa kebiasaan yang mencerminkan kehidupan selaras dengan alam, misalnya mengkonsumsi makanan alami, di mana makanan segar dan organik mengandung energi yang lebih baik dibandingkan makanan olahan. Kemudian, mulailah berhubungan dengan alam.
Misalnya, berjalan di alam terbuka, mendengar suara burung, atau merasakan angin sepoi-sepoi yang dapat mengisi ulang energi spiritual seseorang. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara menghormati siklus alami tubuh, dengan cara tidur yang cukup, bangun pagi, dan mengikuti ritme alami kehidupan, agar dapat membantu tubuh dapat tetap segar dan bugar. Orang yang menghargai kehidupan alami cenderung memiliki tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan wajah yang lebih cerah. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan antara tubuh dan alam yang menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah orang-orang itu memiliki misi dan tujuan hidup yang jelas. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki semangat yang tinggi. Mereka tidak mudah merasa bosan atau kehilangan arah. Dalam banyak ajaran spiritual, menjalani hidup dengan tujuan yang bermakna dapat memberikan energi tambahan yang membantu seseorang tetap sehat dan awet muda. Seseorang yang merasa hidupnya berarti cenderung lebih bahagia, antusias, dan penuh semangat. Hal ini secara langsung berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Memiliki tujuan hidup yang jelas juga membantu seseorang tetap aktif secara mental dan emosional, yang penting dalam menjaga kesehatan otak dan sistem tubuh lainnya. Kemudian kita membahas tentang kehidupan masa lalu dan karma. Beberapa ajaran spiritual percaya bahwa kondisi fisik seseorang saat ini adalah hasil dari karma kehidupan sebelumnya. Konsep karma menyatakan bahwa setiap tindakan, pikiran, atau niat yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya memiliki dampak pada kehidupan yang sedang dijalani saat ini, di mana orang yang dalam kehidupan sebelumnya menjalani kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kebaikan, dan keseimbangan spiritual mungkin terlahir dalam kondisi tubuh yang lebih sehat dan berenergi di kehidupan saat ini. Karma positif yang dibangun melalui perbuatan baik, pemikiran positif, dan sikap penuh kasih sayang dapat membawa efek awet muda. Orang yang sering berbuat baik memiliki hati yang tulus dan tidak menyimpan dendam, cenderung memiliki kehidupan yang lebih harmonis dan damai. Sebaliknya, karma negatif dari kehidupan masa lalu seperti tindakan yang merugikan orang lain atau kebiasaan buruk dapat berdampak pada kesehatan dan mempercepat proses penuaan. Dalam banyak tradisi spiritual, membersihkan karma negatif menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan energi dan mencapai kondisi fisik yang lebih baik. Beberapa praktik yang dipercaya dapat membantu dalam proses ini adalah meditasi, doa, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus. Melakukan amal, membantu sesama, dan berlatih pemaafan adalah langkah-langkah yang dapat meningkatkan energi positif seseorang dan mengurangi dampak karma negatif. Selain itu, refleksi dan introspeksi diri sangat penting dalam memahami pola karma dalam kehidupan seseorang. Dengan mengenali tindakan masa lalu yang mungkin berdampak negatif, seseorang dapat berusaha memperbaiki pola pikir dan kebiasaannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesadaran spiritual yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk lebih bijak dalam menghadapi setiap situasi kehidupan dan menjalani kehidupan dengan lebih damai serta penuh rasa syukur. Beberapa ajaran spiritual juga mengajarkan bahwa karma tidak hanya berasal dari kehidupan masa lalu, tetapi juga dapat berubah melalui tindakan saat ini. Artinya, meskipun seseorang memiliki karma negatif dari kehidupan sebelumnya, mereka masih dapat memperbaikinya dengan menjalani hidup yang lebih baik, melakukan perbuatan baik, dan menjaga keseimbangan energi mereka. Dengan demikian, seseorang dapat memperbaiki kondisi fisiknya dan memperlambat proses penuaan melalui upaya sadar dalam menciptakan energi positif dalam kehidupannya. Secara keseluruhan,
memahami dan mengelola karma adalah bagian penting dari perjalanan spiritual seseorang. Dengan menjalani hidup dengan kesadaran penuh, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga keseimbangan energi, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan tetap awet muda, baik secara fisik maupun spiritual. Selanjutnya adalah dengan menjalani keikhlasan dan hidup tanpa beban. Orang yang mampu menjalani hidup dengan ikhlas dan tidak terlalu terbebani dengan ekspektasi duniawi biasanya tampak lebih mudah. Mereka tidak membiarkan kekhawatiran, ketakutan, atau tekanan sosial merusak ketenangan batin mereka. Keikhlasan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya menerima setiap keadaan dengan lapang dada, atau tidak terikat pada hal-hal material. Atau bisa kita katakan tidak terlalu terikat pada hal-hal material. Kita tidak bisa memungkiri dan mari bersikap realistis bahwa kita membutuhkan hal-hal material, tapi sangat disarankan untuk bisa membuat batasan diri dan tidak terlalu terikat pada hal-hal material dan cukup memerlukannya secara secukupnya. Dan yang terakhir adalah hidup tanpa beban. Dengan hidup tanpa beban, seseorang dapat terhindar dari stres yang dapat mempercepat proses penuaan. Selanjutnya, kita membahas pengaruh meditasi dan praktik spiritual. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa meditasi dapat memperlambat proses penuaan. Dari sudut pandang spiritual, meditasi adalah cara untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Manfaat meditasi dalam menjaga awet muda antara lain adalah mengurangi stres dan kecemasan, kemudian memperlancar aliran energi dalam tubuh, dan juga membantu regenerasi sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain meditasi, praktik spiritual lainnya adalah seperti membaca kitab suci, berdoa, sangat membantu untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa karena bisa memberikan efek yang menenangkan dan menyegarkan jiwa. Jadi, fenomena awet muda bukan hanya sekedar faktor genetik atau gaya hidup, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor spiritual. Orang yang hidup dengan penuh cinta, syukur, dan keseimbangan batin cenderung memiliki aura yang lebih segar dan tampilan yang lebih muda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip spiritual seperti menjaga energi positif, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menyeimbangkan cakra, hidup dalam keseimbangan batin, dan menjalani hidup dengan ikhlas, seseorang tidak hanya akan tampak lebih muda secara fisik, tapi juga memiliki jiwa yang lebih damai dan kehidupan yang lebih bermakna. Kesimpulannya, secara ilmiah diyakini ada banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini, yakni faktor genetik, pola hidup sehat, tidur cukup, olahraga ringan, dan makan makanan alami. Namun, ternyata ada hal lain yang lebih mendalam. Orang yang terlihat muda seringkali adalah mereka yang tidak membiarkan hidup membuat hatinya menjadi keras. Mereka adalah orang-orang yang bisa melepaskan, memaafkan, dan memilih untuk tetap mencintai dan mengasihi meskipun pernah disakiti. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan kesadaran, bukan dengan terburu-buru. Mereka memilih untuk hadir di momen ini daripada terus terjebak dalam masa lalu atau cemas tentang masa depan. Sehingga ada energi muda yang muncul dari jiwa yang ringan dan ikhlas, yang menghadirkan sebuah cahaya yang lahir dari kedamaian batin dan memancar keluar. Dalam banyak tradisi spiritual dikatakan bahwa orang yang hidup dengan hati yang bersyukur, yang terhubung dengan dirinya sendiri dan dengan Sang Pencipta dan energi yang lebih tinggi, akan memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Jadi, bisa dikatakan rahasia awet muda bukan hanya soal perawatan luar, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat jiwa. Terima kasih sudah bersama Mindful Rose dalam perjalanan kali ini.
Semoga kita semua bisa terus memancarkan energi positif dan memberi dampak baik bagi diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik inspiratif lainnya. Bye!